Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Andri selaku Kepala Badan Informasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Bidang di lingkungan Badan Informasi, dan sahabat-sahabat BSI semua yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Arza yang selalu kita harapkan syafaatnya dan semoga kita kelak menjadi bagian umatnya yang tercatat mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sahabat BSI yang saya hormati, di kesempatan pada pagi hari ini saya akan membawakan judul syukur kunci kebahagiaan dan keberkahan. Jadi syukur itu sebuah kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi seringkali berat untuk dipraktekkan. Ya, syukur itu dari kata asyukur ya, yang berarti dari secara arti istilahnya adalah mengakui dan memuji nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita mengakui bahwasanya semua yang kita miliki, yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil apa bentuknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wujud atau bentuk kita bersyukur. Dan ini nanti eh, yang bisa kita gunakan untuk bersyukur itu nanti ada baik secara lisan dan juga dengan hati dan juga secara perbuatan. Nah, ini beberapa yang mungkin nanti akan perlu kita pahami bagaimana dalam kita bersyukur kepada Allah. Nah, aspek hati yaitu kita saat mendapatkan nikmat apapun, hati kita harus meyakini ini adalah dari Allah. Apapun, ya apapun, termasuk kita bisa hidup, kita bisa hadir di sini, datang dengan selamat, tidak ada halangan apapun di dalam perjalanan, itu adalah pemberian dari Allah. Jadi hati harus meyakini itu pemberian dari Allah. Lalu yang kedua adalah aspek dari lisan. Saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka pastikan lisan kita minimal mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal. Makanya banyak sekali doa-doa yang diajarkan yang tentunya sahabat-sahabat BSI semua sudah paham dan hafal. Ya. Kita seringkali diminta berdoa yang kalau itu kaitannya dengan nikmat pemberian Allah diawali dengan kata alhamdulillah. Contoh adalah jika sahabat BSI setelah makan atau jika setelah bangun tidur. Ya. Itu kita dianjurkan untuk berdoa yang itu adalah bentuk memuji kepada Allah. Kita mengakui bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah. Lalu yang ketiga adalah aspek perbuatan. Di sini adalah kita diminta untuk menggunakan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita untuk melakukan diimplementasikan dalam perbuatan yang sifatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Artinya contoh apa? Kita berikan nikmat sehat. Ya tentunya kesehatan yang diberikan oleh Allah itu mari kita gunakan dalam rangka bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya ini beberapa dalil yang menganjurkan kita untuk bersyukur ya. Saya kira sahabat BSI cuma sudah paham. Di sini ada penekanan tanya siapa yang bersyukur ya dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kunci untuk mendapatkan atau mengharap tambahan nikmat adalah dengan kita bersyukur. Artinya bagi sahabat BSI yang merasa kok misalkan rezekinya kok gitu-gitu aja ya. Atau mungkin nikmatnya kok
merasa udah kerja banting tulang, peras keringat, tapi kok tidak maksimal. Coba ditelaah. Mungkin ya. Bisa jadi Allah belum memberi kita lebih, belum bisa memberi kita banyak karena ada bagian nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita yang belum kita syukuri. Jadi seringkali kita itu berharap banyak kepada Allah, tapi kita lupa mensyukuri yang sudah Allah berikan kepada kita. Apapun itu monggo, kita telaah. Jadi bagi teman-teman yang merasa mengharapkan sesuatu kepada Allah, sudah berdoa, sudah berusaha mati-matian, tapi kok belum berhasil, coba barangkali masih ada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi belum kita syukuri. Nah, selanjutnya ada hadis dari Muslim, ini menunjukkan hebatnya seorang mukmin. Ya. Hebatnya seorang mukmin bahwa seorang mukmin itu jika dia diberikan apapun oleh Allah, ya, dia akan selalu bersyukur. Ya. Di sini dikatakan in asobatu syaron, ya. Jika in asobatu syarra'u, jika Allah memberikan nikmat, maka hakikat seorang muslim sejati maka dia akan bersyukur. Bahkan khairon, maka itu adalah suatu kebaikan. Bahkan jika Allah memberikan ujian, wa in asobathu dzarra'u sobaro, maka seorang mukmin akan bersabar. Artinya di sini kita tidak ada alasan untuk mengeluh sebenarnya. Karena apa? Jika yang Allah berikan itu adalah nikmat, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Tapi jika kita diberikan ujian oleh Allah, maka kita diminta untuk bersabar. Baik. Nah, ini contoh beberapa syukur ya. Seperti yang tadi sampaikan, kita bersyukur atas dengan menjaganya. Terus kemudian bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Bersyukur atas waktu yang telah Allah berikan, karena waktu itu adalah juga dari Allah. Lalu yang contoh lain adalah bersyukur dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena masih banyak di luar sana orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Dan kita di sini di UI, di samping kita bekerja, kita juga diberikan kesempatan untuk belajar, menggali ilmu sebanyak mungkin, maka itu harus perlu kita syukuri. Dan ya ini, jika kita tidak bersyukur, apa sih akibatnya? Ya, banyak yang meriwayatkan bahwasanya kita akan diberi kesempitan ya. Jadi jika kita tidak bersyukur, ya tentunya Allah akan memberikan kesempitan. Contohnya tadi, kita tidak bisa bersyukur yang Allah berikan, kita akan merasa kurang dan kurang. Kurang dan kurang. Padahal itu Allah sudah berikan dan itu belum kita syukuri. Dan yang naudzubillah, semoga kita tidak diberikan yang tadi ini, Allah bisa mencabut nikmat. Jadi seringkali kita diberikan nikmat, tapi Allah tidak memberikan kita merasa itu nikmat. Ya. Karena apa? Karena kita sama sekali tidak bisa mensyukuri. Sejatinya adalah itu nikmat yang Allah berikan. Tapi kita merasa kurang dan kurang. Nah, kalau kita sudah sampai fase kita tidak bisa merasakan nikmat, maka mohon maaf, mungkin itu Allah sudah mencabut karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagai penutup, ini ada doa yang mungkin sahabat BSI semua sudah paham ya, agar kita selalu bisa dikaruniakan untuk kita menjadi ahli syukur. Ya, karena sekali lagi syukur itu adalah kunci untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BSI rahimakumullah. Ya. Karena waktu yang terbatas, alarm saya sudah bunyi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.